yang terkasih oleh Tuhan, buat pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita akan berdoa. Kita akan memulaikan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat pada pagi dan menjelang siang hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kau kesempatan kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau mau merapikan setiap kami ya Bapa. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan Yesus ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa. Kau sempurnakan ya Tuhan. Jika ada yang mengambil bagian ibadah pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, dan kami tolak ya, dan kami usir dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya Tuhan Allah yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik dalam surga. Jemaat yang masih duduk perjalanan ya Tuhan Yesus, Kau antarkan mereka dengan selamat di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Kami akan memasukkan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih.
kami akan memuliakan nama-Mu dan mau bersorak-sorak bagi-Mu sebentar lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sebentar lagi ya Bapa. Kami akan bersorak-sorak bagi-Mu dan bersuka cita bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Apa kabar semuanya saudaraku? Oleh. Apa kabar semuanya saudaraku? Haleluya. Semangat nampaknya. Sekali lagi saya sapa. Apa kabar semuanya saudaraku? Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan luar biasa. Masih mau bersuka cita Bapak Ibu? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya, luar biasa. Hosana,
akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus dalam pujian dan penyembahan kami saat ini ya Bapa. Dan kami akan memuliakan ya Tuhan Yesus yang terbaik bagi Kau berkati persembahan kami ya Tuhan Yesus terbaik bagi. Terima kasih ya Tuhan kami sedang memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. Tapi kue masih ada, ya. Nah, nanti pagi udah 3 kali, ini 4 kalinya, ya. Jam 7 tadi saya ngomong tentang pemulihan 2 Tarik 7:14, ya. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang dimana seandainya engkau ada di pesawat Sriwijaya yang jatuh itu, yang sekarang itu belum ditemukan. Itu tadi pagi kami jam 7
Jam 8 kami berdoa tentang seandainya kemahmu dibongkar Tuhan. Nah, saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 14 ya, kemah kita itu di dunia ini sementara. Ada yang 200 tahun, ada yang 100 tahun, ya paling banyak tuh 80 tahun, ya gitu ya. Engkau akan tinggalkan yang saudara capek membangun, bekerja siang malam, akhirnya engkau tinggalkan. Ya, engkau harus membangun kemah di surga yang kekal. Ya, bersama Bapa. Ya, gigi saya kemarin makan kacang tahun baru, saudara pecah. Nah, Pak suka ini kenapa gigi ini pecah? Saya disadarkan Tuhan, itulah ya, kamu itu tidak kekal ya. Makanya jangan sombong dengan kegantenganmu itu, kata Tuhan ya. Saya ganteng saudara ya. Jangan sombong dengan kecantikanmu itu. Semuanya akan jadi tanah, semua yang ada di atas tanah. Engkau bayangkan engkau akan tertutup dengan peti, dan engkau akan dikubur, dan engkau akan busuk ya, diinjak-injak. Mungkin minyak kita nanti untuk cadangan Rio, kira-kira begitu ya. Minyak Rio tahun berapa, kira-kira seperti itu. Dan roh kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kemah kita harus kita bangun mulai dari sekarang. Kemah yang kekal ya, bukan yang di dunia ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi saya khotbah tentang tahun baru. Jangan ucapkan selamat tahun baru kalau hatimu masih lama, masih busuk, nyimpan kepahitan, sakit hati ya. Kalau hatimu masih dengki, iri, pikiran masih pikiran yang lama, bajumu yang kau pakai baju yang lama nggak pernah dicuci, berbau. Ya kira-kira seperti itu. Karena ketika engkau mengucapkan selamat tahun baru, pikiranmu harus baru, hatimu harus baru, pikiran Tuhan dan hatinya tuh Tuhan. Nah itu ya tadi ya. Terus hari ini saya mau ngomong tentang ya kembangkan ya, tentang mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin saudara. Mengasihi Tuhan, mau digembalakan dan mau mengembalakan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, boleh dibantu multimedia. Kita baca Yohanes 1 ayat Yohanes 21 ayat 15 ya. Sudah ketemu? Sampai 17 kita baca. Judulnya gembalakan dalam domba-dombaku. Kita baca ayat 15 Yohanes 21. 1, 2, 3. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Iya. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon. Simon itu ganti nama kita masing-masing ya. Eko, ya ganti namamu masing-masing ya. Anak Yohanes, ya. Anak siapa enggak ya? Anak Harto gitu kan. Karena nama orang tua saya kan Harto ya. Anak siapa sebutkan ya? Simon, anak Yohanes, apakah ayat berapa? Apakah engkau mengasihi aku? Ayat 16. Jawab Petrus ya. Jawab kita kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga sekarang baca ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya ya, sebutkan namanya ya, Pak Gultom ya, anak siapa ya, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hatimu, hati kita, hati Petrus ya, karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-domba. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita diwajibkan oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-domba. Siapa yang harus kita gembalakan? Ya, semua mengembalakan. Suami mengembalakan istri dan anak. Bagaimana istri dan anak taat kepada Tuhan? Ya, ibu-ibu atau istri mengembalakan anak-anak. Bagaimana anak-anak itu mengikuti ya arahan daripada ibunya, mengasihi Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya, mengembalakan saudara kita, adik kita, ipar kita.
menantu kita, mengembalakan sahabat kita. Halo, jangan dibiarkan saudaramu atau anak-anakmu terbengkalai, nggak diurus, ya, liar, ya. Mari kita mengembalakan tetangga kita dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan, ya. Siapa gembalaku? Katakan saya. Iya, ya. Istri atau suami begitu, ya. Berapa jumlah yang harus digembalakan? Minimal 3 orang, saudara. Katakan minimal 3 orang. Amin. Minimal 3 orang, nggak banyak-banyak. Ya. Boleh banyak, boleh. Sanggup enggak? Oh banyak. Kalau nggak sanggup 3 orang saja. Dulu. Yang penting 3 orang ini menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi pemimpin untuk generasi mendatang, menjadi orang yang cinta kepada Tuhan. Ya, daripada engkau mengembalakan banyak-banyak tapi gak terurus, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Di mana mengembalakan Pak Pendeta? Di rumah, di kantor, bisa. Di sekolah, bisa. Di kampus, bisa. Di lapangan, bisa. Penting sekali, ya. Di bawah di tengah-tengah lapangan sambil main bola, selesai main bola cool kita, atau sebelum main bola cool kita, ya. Di tempat makan, ya, di simpang raya atau di tempat pangsit atau di tempat mie ayam, di situ, ya. Habis makan mie ayam kenyang, kita cerita tentang kerajaan surga. Kita cerita tentang pelayanan, kita cerita tentang iman, bukan yang lain diceritakan. Di mana lagi? Ya, di ladang, di kebun, ya. Katakan amin. Kita lanjutkan, ya. Isi pertemuannya apa? Isi pertemuannya adalah doa. Di situ ada doa. Walaupun di tempat pangsit, di tempat ampera, ada doa. Ya. Ada sharing firman Tuhan. Ya. Mungkin kalau ada kesempatan di situ mau angkat satu pujian rapnya saja atau judulnya saja, silakan. Atau kalau bisa satu pujian, ya, boleh saja. Ya. Ada curhat tentang membangun iman, curhat rohani, ya, curhat untuk membangun iman saudara bertumbuh. Itulah isinya full itu. Pak, berapa waktunya? Waduh, kemarin ada satu gembala yang mengundurkan diri, nemuin saya bilang, dan gembala, tidak boleh, ya. Kalau engkau mundur, maka engkau akan dipakai setan. Setan akan memakai engkau. Ya diam. Sebelum engkau dipakai setan, engkau harus dipakai Tuhan. Haleluya. Mau dipakai Tuhan, amin. Makanya di depan itu hari ini mungkin gak datang banyak, ya. Minggu depan kita ulangi lagi, ya. Karena saya mau semua jemaat di tempat ini adalah jemaat yang digembalakan atau mengembalakan, ya. Saya lagi mencari banyak gembala full. Saya lagi mencari rumah yang mau dipakai full. Saya lagi mencari jiwa-jiwa terserap full, supaya mereka semua tergembalakan. Penting sekali. Pak, kami itu Pak, anak kecil Pak, kalau pulang sampai jam 12 malam, wah, pulang Pak itu ada ya sini kalau pulang sampai 12 malam, gak ada ya? Ya, jam 11 malam ada, jam 10 malam ya, ada ya, jam 10 malam. Ya, saya kalau full saudara, jam 8 mulai, jam 9 harus sudah selesai. Ngapain terlalu panjang-panjang? Setengah 9 mulai, setengah 8 mulai, setengah 9 selesai. Jadi kalau itu 30 menit saja, tidak perlu lama-lama. 30 menit sampai 1 jam, paling lama 1 jam, paling sedikit 30 menit. Jadi saudara, istrimu gak kecarian, atau suamimu gak kecarian, atau anakmu gak kecarian, atau siapa saja tidak kecarian dan engkau
juga tidurnya tidak terlambat, karena terlambat tidur tak bagus, ya. Kurang tidur tak bagus, karena itu kesehatan saudara. Jadi 30 menit sampai 1 jam sudah selesai. Jangan terlalu lama. Yang datang satu ya mulai satu itu. Yang datang dua mulai dua itu. Gak usah nunggu yang terlambat. Hormati yang duluan datang. Hargai yang duluan datang. Yang hari ini terlambat gara-gara hujan. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, cara mengasihi Tuhan kita belajar. Yang pertama Yesaya 54 ayat 2. Yuk kita buka Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Ini pagi tadi ada satu orang yang daftar di dompet semua. Nama Roni Yudianto, tinggal Jokowi, pria setia bangsa. Saya bersedia digembalakan KUL, saya bersedia menjadi anggota KUL, saya bersedia membuka KUL di rumah pelayanan, saya bersedia menjadi ketua KUL. Hebat, ya. Saya baru nampak orang ini, baru datang ibadah pertama kali, langsung diisinya 4-4-nya, ya. Gembala kuliah, rumahnya boleh juga, dia juga boleh juga. Wow, saudara. Namanya Roni Yudianto, saudara. Nah, tak senang, saudara. Ya, saudara yang belum isi nanti isi semua, saudara. Ya, isi semua. Kita mau tahun 2021 ini kita mau perbaiki tentang pengembalaan, tentang KUL. Kita baca 54 ayat 2. 1 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-talinya kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah sama-sama tubuh ya. Amin saudara. Siapkanlah dirimu. Jadilah gembala KUL yang baik yang dipakai Tuhan. Itu yang pertama, ya. Engkau harus mau melapangkan hati, melapangkan pikiran, melapangkan waktu, melapangkan tenaga, melapangkan pengorbanan, melapangkan talenta. Engkau harus melapangkan. Karena ketika engkau mau melapangkan, tentunya berkatnya juga akan dilapangkan. Amin. Keberuntungannya juga akan dilapangkan. Amin. Ya, keberhasilannya juga akan dilapangkannya. Kesehatannya juga akan dilapangkan. Ketika engkau menutup hati, menutup semuanya, ya Tuhan juga menutup rezeki. Oleh sebab itu, buka selebar-lebarnya. Tuhan masuk, Tuhan hadir, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Kata aku mau melapangkannya. Katakan amin. Kita lanjutkan di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 10, ya. 1 Petrus 5, ya. 1 Petrus 5. Sudah ketemu? Ya, kita baca mana di 1 Petrus 5, ya. Oke. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 10. Kita baca ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya. Nah, yang pertama tadi lapangkan hati kita, semuanya kita lapangkan. Yang kedua, ya, dikatakan aku menasihatkan para penatua atau majelis atau pengerja atau pelayan jemaat, ya, sebagai teman, ya, saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Nah, artinya apa? Kita ini dinasihati para pelayan, hamba-hamba Tuhan untuk mau terlibat menjadi gembala-gembala KUL, ya. Tuhan menasihatkan kita, ayo
Kenapa engkau menunda-nunda waktu? Anakku kecil, aku sibuk, aku capek, ya dan sebagainya. Bapak Ibu, mari kita bangun kemah yang di surga. Amin. Karena kemah di bumi ini, umur kita ini sebentar. Ya, saya minta sama Tuhan 200 tahun, tapi dikasih enggak, giginya aja udah 2 yang rontok, ya. Baru 48 sudah rontok 2 gigi. Saudara, kalau udah 50 berapa rontoknya kira-kira begitu? Oh Tuhan, tidak ada yang tahu. Oh Tuhan, saudara, ayo mari sama-sama kita mau dinasihati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, mau mengembalakan domba, ya. Kita lanjutkan ayat 2. Ayat 2 kita baca. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Di ayat 2 dikatakan gembalakan domba dengan pengabdian. Katakan pengabdian. Katakan pengabdian. Ya, engkau sudah dahulu diberkati Tuhan. Engkau sudah dahulu diberikan keberuntungan oleh Tuhan. Engkau sudah dahulu dikawal oleh Tuhan. Sekarang apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Dan Tuhan mau, engkau mau mengabdikan diri. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan, ini aku Tuhan, utuslah Pak Pendeta itu. Aduh, capek saudara. Katakan, ini aku, utuslah aku. Ayo. Amin. Apalagi anak-anak muda di sini saya paling senang. Ini aku, utuslah aku. Begitu. Jadi jangan ketinggalan anak muda untuk jadi pembalap. Ayat 3 kita baca. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ayat 3 adalah cara mengasihi Tuhan, mengembalakan, jadi teladan. Katakan teladan. Gak usah perlu banyak ngomong kadang. Jadi teladan, doa saja. Ya, gak usah ngajak-ngajak doa. Kamu doa enggak? Doa saja. Ya. Halo. Jadi teladan, amin. Amin. Orang yang hidupnya suka berdoa itu nampak. Ya saudara. Ketika engkau diproses bagaimana karakter, ketika anggota tubuhmu kalau berkeleh, ya, bagaimana sikapmu, ya, dari kehidupan doa itu. Kenapa? Karena ketika engkau doa, ada strategi yang Tuhan kasih, ada kekuatan yang Tuhan kasih, ada kasih yang besar yang Tuhan kasih atasmu. Jadi melekatlah. Itulah bagian dari doa. Katakan amin. Katakan amin. Ya, jadi teladan. Ya, teladan ini penting. Gak perlu banyak ngomong, tapi teladan saja. Engkau doa, engkau berbagi kasih atas mereka. Ayat 4 kita baca, ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, siapa yang mau dikasih mahkota oleh Tuhan, angkat tangan. Cuma 3 orang, saudara. Amin. Tapi saya percaya yang gak angkat tangan pun mau dalam hati. Aku tidak mau, Pak saudara, ya. Cuma malu mengangkat tangan. Kenapa harus malu, saudara? Amin, saudara. Ya. Haleluya. Ketika ada konser artis terkenal, saudara, atau ketika ada Pak Jokowi datang ke tempat ini rame-rame, dia buka topinya atau jasnya, dia lemparkan, saudara. Orang yang duluan melompat meraih jaket itu, hei, dia dapat jaket itu, saudara. Tetapi orang yang berdiam diri saja, hanya pelongo-pelongo, lihat sana lihat sini, ya nggak dapat, ya nggak dapat. Ya, tidak dapat. Oleh sebab itu, mari saudara, jadilah jemaat yang aktif. Katakan aktif. Amin. Kita lanjutkan ayat berapa? Supaya engkau dapat mahkota. Ayat 5 kita baca. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu.
seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. yang rendah hati. Ya, di ayat berapa tadi itu? 5. Ayat 5 ya saudara ya, 5 dan 6 ya, kita baca 6 sekalian. Bersama itu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah ini saudara, ini ayat 5 dan 6 ya, cara mengembalakan domba rendah hati. Katakan rendah hati. Katakan rendah hati. Iya. Kalau rendah hati itu melawan pemimpin kan? Iya. Rendah hati itu taat apa yang dikatakan pemimpin. Pemimpin bilang A, ya udah A. Pemimpin bilang B, ya udah B. Gak usah protes, gak usah ngomel, gak usah bersungut-sungut, gak usah memberontak, karena pemimpin tahu apa yang dia lakukan. Titik. Rendah hati itu taat. Ya. Ini penting sekali. Ya. Ketika kita melawan, maka kita nggak suka, atasan kita nggak suka, orang tua nggak suka. Saya juga kesal sebagai anak, ya, kalau anak itu melawan orang tua. Betul saudara? Nah, belajarlah rendah hati. Karena tiba waktunya di ayat berapa tadi? Ayat 6. Ya, ayat berapa tadi? Kamu akan ditinggikan, supaya kamu ditinggikan. Yang penting sekali. Ada waktunya Tuhan tinggikan kita gara-gara kita rendah hati. Amin. Saya mengikuti salah satu menteri yang luar biasa saudara. Ya, dia kalau ke kantor itu kadang saudara lewat jalan yang berbeda. Dia melihat orang-orang kumuh tidur ya jalan saudara, sampai dia lewat 4 kali nggak bangun-bangun. Akhirnya apa saudara? Dia orang yang di dekatku ada rumah makan, dia tinggalin uang ya. Bilang, Pak, nanti orang itu kalau bangun dia, ini uang, tolong uang ini kasihkan supaya dia bisa beli baju, supaya dia bisa beli makan. Karena aku gak mau bangunkan dia lagi tidur ngorok. Wow saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Dia diangkat oleh Tuhan. Ya saudara, dia ditinggikan oleh Tuhan. Ya, dari tidak jadi wali kota jadi wali kota, dari wali kota jadi menteri. Ya saudara. Nah ini firman Tuhan. Jadi orang yang rendah hati Tuhan tahu, mata Tuhan tahu. Orang yang sombong mata Tuhan tahu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi nggak bisa dibohongi. Permata itu dicari orang, ya saudara. Tapi kalau sampah melamar kemana-mana, walaupun ada lowongan, nggak ada lowongan karena sampah. Engkau sampah. Tapi kalau engkau permata, di teleponnya, di WA-nya, hei, mau nggak kau kerja di tempatku? Gaji sekian. Engkau nggak ngelamar di teleponnya. Kenapa? Karena engkau permata. Jadi, haleluya. Ini penting sekali, saudara. Yuk, kita lanjutkan ayat berapa? Ayat 7. Ya, kita baca, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Hai gembala-gembalaku, hai anggotaku, kita semuanya punya kekhawatiran tentang masa depan, tentang kesehatan, tentang bagaimana mengembalakan, tentang anak nanti sekolah di mana, kuliah di mana, apalagi jodohnya siapa, rumah di mana. Semuanya khawatir corona. Tapi Tuhan ngomong, serahkanlah apa saudara? Kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara. Jangan diserahkan kepada setan, serahkan kepada Tuhan, karena dia sumber pertolongan. Katakan amin. Gembala pun ya, serahkan kekhawatiranmu, masalahmu, bebanmu kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan apa saudara? Memberkatiku. Apa saudara? Kesehatanmu dan kantongmu. Ya, serahkan kepada Tuhan. Kita lanjutkan ayat 8. Ayat 8 kita baca 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini saudara ayat 8. Berjaga-jaga, katakan berjaga-jaga. Jangan mundur. Ya.
Jangan belok ke kiri ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Tuhan bilang ke kiri, ke kiri. Tuhan bilang maju, maju. Tapi engkau jangan ke kiri kalau Tuhan bilang ke kanan. Engkau jangan mundur kalau Tuhan bilang maju. Amin, saudara. Lawan dia, berjaga-jaga karena dia menghalau-halau. Kapan dia bisa kutelan? Kapan dia bisa keinjak? Kata si iblis. Kapan dia bisa kucampakkan? Kata si iblis. Kapan dia bisa kubuang? Kapan dia bisa hancur? Kata si iblis. Oleh sebab itu, mari dekatlah kepada Allah, lawanlah dia, maka dia akan lari. Amin, saudara. Dekat. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ini tandanya saudara yang bisa hadir. Engkau cinta lebih dalam lagi. Saya tahu untuk kena hujanan, karena nggak semua jemaat di sini punya mobil, toh. Bisa dihitung dengan jari yang punya mobil, toh, ya kan? Saya berdoa, ya, di tahun-tahun mendatang jemaat di BGSP semuanya punya mobil. Amin. Amin aja dulu. Urusan Tuhan itu, kan begitu. Saya berdoa dulu, ya, di tahun 2005 sampai 2008 yang punya sepeda motor bisa dihitung, ya. Apa saudara? Sekitar 10-an kakak. Tapi sekarang sepeda motor sudah berserakan di rumah. Ada yang 5, ada yang 3, gitu ya. Berserakan. Kita lanjutkan ayat 9. 9. Ya. 1 dan 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung apa? Penderitaan yang sama. Nah, dikatakan lawan dengan iman yang pasti. Engkau harus berkata, aku pasti menang. Engkau harus berkata, aku pasti bisa. Engkau harus berkata, Tuhan pasti tolong saya. Engkau harus berkata, pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Amin. Itulah yang ya, lawan saudara. Ya, itulah cara. Kita nggak bisa sendiri. Lemah kita sendiri. Kita lanjutkan yang terakhir. Ya, mengasihi Tuhan, mengembalakan. Ya, caranya lapangkanlah hati kita, pikiran kita, talenta kita. Ya, ikuti nasihat Tuhan, mau jadi gembala, jadi teladan. Ya, Tuhan akan kasih mahkota, jangan khawatir. Berjaga-jaga, lawan dia dengan iman yang teguh. Nah, ayat 10 sampai 11 kita baca yang terakhir. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan apa? Melengkapi. Nah, ini penting. Tuhan akan melengkapi kekuranganmu. Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan mengokohkan kamu sesudah kamu apa? Menderita seketika lamanya. 11. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhanlah yang akan meneguhkan, menolong, menguatkan, mengokohkan, memberikan kemenangan ketika engkau mengandalkan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Angkat pujian. Haleluya. Silakan. Yang sudah disiapkan. Mari merenung sebentar. Renungkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan mengembalakan domba-domba, supaya domba-domba tidak masuk kandangnya setan, tetapi masuk kandangnya Tuhan. Haleluya. Berikan pada hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih.
domba-domba yang terhilang, terlantar, terbengkalai, yaitu keluarga kami, teman kami, sahabat kami, tetangga kami. Mampukan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk jadi gembala-gembala kul sekolah minggu, kul pemuda, kul BBI, kul umum, pakai di setiap rumah-rumah, di setiap rumah-rumah, tempat-tempat tinggal di kota, di desa, kota-kota sunyi, di kota pujian penyembahan. Mereka akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Mereka akan dihidupi keberuntungan, keberhasilan dari Tuhan. Mereka akan diberikan mahkota dari Tuhan. Mereka akan diberikan kekuatan, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran yang Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan melakukan perjamuan kudus
penyerahan anak langsung maju ke depan, langsung dapat dulu. Mari sama-sama kita angkat roti di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan jamuan kudus di mana tubuh dan darah tercurah di dalam salib, menyembuhkan, memulihkan, menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur, dapat terima kasih Tuhan atas pemulihan, kesembuhan, atas berkat, atas mujizat, atas anugerah yang Tuhan beri sampai hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada dada, oke. Kita berdoa yang berulang tahun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa yang berulang tahun di bulan-bulan ini. Tuhan, kami mengangkat tangan bagi saudara-saudara kami jemaat yang berulang tahun.